apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah ada seseorang yang merasa ingin dipedulikan oleh kamu. Barangkali kamu udah cuek sama dia ya. Oke. Maaf ya, semalam saya tuh nggak bisa buat video karena kecapean, ngantuk banget. Dan ini masih stay di hotel ya. Tapi bijak-bijak ya untuk mengamati setiap readingan yang saya buat ya, karena di sini kita menarik banyak energi ya, bukan untuk energi satu orang saja. Jadi kalau kamu ingin energi kamu yang ditarik, kamu boleh konsultasi private reading ya di 081364498128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap konsultasi ya. Mau nanya apapun itu wajib transfer dulu sayang ya. Oke, kalau kalian ingin menarik energi pasangan atau pingin gimana caranya biar cepat laku atau jual rumah seperti itu, atau magic mandi buka aura, ada sih di PT saya. Tapi kalau mau saya jelasin semua di WhatsApp. Astoge, agak blank. Terus kalau mau menarik energi pasangan, saya boleh kasih juga medianya kalau kalian yang mengerjakan. Tapi kalau saya yang mengerjakan itu ada mahar ya. Oke, sebenarnya sama aja, cuman kadang ada di antara kalian yang tidak pandai buatnya, satu. Yang kedua, sibuk kerja seperti itu, jadi nggak ada waktu untuk membuatnya. Jadi silahkan private reading. Maksud saya pakai mahar. Aduh. Oke, kita tarik dulu energi seseorang ya. Jangan lupa bantu subscribe ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dan komen yang positif tentunya. Oke. Seperti apa energi kalian, situasi kalian saat ini. Saya akan buka situasi percintaan kalian dulu ya, kamu dan dia. Di akhir video nanti saya akan buat bulan, sio, ya, angka, barangkali signifikan dengan kalian, atau bulan juga, weton, ya, dan juga inisial nama, oke? Ya, saat ini di antara kalian itu sedang ada momen-momen menegangkan ya. Kayak bingung ya, nggak tahu harus ngapain. Paham sendirilah ya, saya kurang pintar menjelaskan momen menegangkan ini. Bisa jadi ada terjadi pertikaian, saling mengkritik, selisih paham, ya, seperti itu yang saya lihat ya. Ada kesalahpahaman di antara kalian, seperti itu ya. Di sini juga yang saya lihat, seseorang ini sebenarnya cukup setia ya, atau kamu yang setia di sini yang saya lihat. Kamu juga ketemu dengan dia ini seperti di kantor yang banyak buku yang saya lihat ya, di kantor yang banyak buku. Dan sebagian dari kalian yang saya lihat, kalian pernah melakukan liburan bersama ya. Atau kalau kalian mau ketemu, kalian harus melakukan traveling seperti itu, perjalanan, intinya melakukan perjalanan ya. Dan di antara kalian juga banyak sekali persamaan yang saya lihat, misalnya dia suka sate, kamu suka sate, dia suka kopi, kamu suka kopi, seperti itu ya. Atau hobi yang sama, seperti itu. Seperti apa situasi percintaan kalian saat ini? Ada tentang pernikahan, bisa jadi kamu sudah menikah, atau dia yang sudah menikah, atau kalian sudah menikah, kamu dan dia. Ya, seperti itu. Seperti apa situasi percintaan kalian saat ini? Pertunangan, bisa jadi dia itu sudah berkomitmen juga sama kamu ya, atau menjanjikan sesuatu sama kamu, itu yang saya lihat. Seperti apa? Perjuangan ya, di sini juga ada perjuangan ya. Bisa jadi kalau untuk menjalani hubungan kamu dengan dia atau dia dengan kamu, salah satu kamu atau dia harus melakukan perjuangan yang sangat berat, itu yang saya lihat ya, seperti pengorbanan juga kurang lebihnya ya.
Jadi untuk mendapatkan kamu itu, atau dia yang mendapatkan kamu, atau kamu yang mendapatkan dia, itu penuh perjuangan, bukan mudah ya, seperti itu. Seperti apa ya. Oh, ada kegagalan juga di antara kalian yang saya lihat ya. Bisa jadi gagal komit, gagal paham, seperti itu. Ada kegagalan di antara kalian ya. Gagal paham, gagal komit, gagal jadian. Ya, oke. Seperti apa energi percintaan kalian saat ini? Ada kecemburuan di sini ya. Yang saya lihat bisa kamu, bisa dia, seperti itu ya. Karena di sini temanya ada seseorang yang merasa ingin dipedulikan oleh kamu, seperti itu ya. Jadi udah jelas ya, ada kecemburuan, perjuangan, kegagalan, pertunangan, pernikahan, kesetiaan, pertemuan pertama seperti di kantor gitu. Pernah ada liburan, traveling, persamaan, kalian juga banyak ya. Intinya saat ini bisa jadi karena kecemburuan terjadi momen menegangkan di antara kalian. Oke, mari kita lanjutkan situasi. Kita jelajahi hati dan perasaan dia ya. Kita jelajahi rasa dia kepada kamu, apa yang dia inginkan saat ini ya. Oke, aduh. Khawatir, bisa jadi dia itu khawatir kamu diambil orang, khawatir kamu sakit, khawatir, pokoknya dia ada rasa khawatir tentang kamu. Dia mengkhawatirkan kamu, itu yang saya lihat ya. Atau mengkhawatirkan hubungan. Rasa ingin dimengerti ya, bisa jadi kan karena cemburu dia jadi khawatir sama kamu, dia jadi cemburu, dia takut kamu diambil orang ya. Nah, karena dia ingin selalu melindungi kamu sih yang saya lihat, karena di sini rasa aman, dia ingin membuat kamu merasakan keamanan, kenyamanan dalam hubungan, itu sih yang saya lihat dia, karena dia ingin melindungi kamu. Oh, ada juga cinta terlarang di sini ya di antara kalian. Bisa jadi kamu pacaran sama sepupu kamu, pacaran sama suami orang, pacaran sama istri orang, seperti itu ya. Tidak kenal gender soalnya. Di sini menarik banyak energi. Intinya cinta terlarang ya. Bisa kamu pacaran sama kakak ipar kamu, adik ipar kamu, seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan yang namanya cinta terlarang itu ya, banyak konteks seperti itu. Dan di sini dia itu sepertinya rindu banget sama kamu ya. Rasa ingin pedulikan, dia rindu. Barangkali kamu sudah nggak care, udah cuek sama dia, bodoh amat sama dia, seperti itu ya. Makanya dia itu kayak ada rasa khawatir, rasa ingin dimengerti, ada rasa rindu, rasa ingin melindungi. Tapi cinta kalian cinta terlarang, seperti itu. Oke, seperti apa? Ya, di sini ada tentang anak, ada 3 anak yang saya lihat ya, ada 2 laki-laki, 1 perempuan, seperti itu ya. Dia juga pernah bahagia sama kamu, dan dia ngerasa bahagia kalau di dekat kamu, itu intinya yang saya lihat ya. Ada tentang anak juga, kebahagiaan, kan bener banget. Di sini cinta segitiga loh, cinta segitiga. Bisa jadi kamu memiliki orang lain, pihak lain, atau dia telah memiliki pihak lain. Bisa jadi kan karena dia udah menikah ya, tapi karena dia udah menikah maka terjadi cinta terlarang di antara kalian. Tapi dia nggak bisa loh ngelepasin kamu kayak gitu. Dia itu kayak pingin ngelindungin kamu. Kalau ini kebanyakan yang nonton perempuan ini kayaknya, ya kan. Dia itu kayak pingin ngelindungin kamu yang saya lihat. Dia ingin kamu mengerti posisi dia saat ini. Bisa jadi kan kalau misalnya dia punya istri tapi dia nggak pingin melepaskan istrinya. Kalau dia punya suami dia nggak pingin melepaskan suaminya, tapi dia tetap ingin menjalani hubungan dengan kamu, karena di sini dia itu tetap ingin terkoneksi dengan kamu. Itu yang saya lihat ya. Walaupun ada cinta segitiga di sini, bisa jadi kamu pihak ketiga atau orang lain pihak ketiga. Ya, kembali lagi rasa ingin kepedulikan 2 kali ya. Rasa ingin dipedulikan oleh kamu, rasa ingin dihargai. Nah, itu tadi, rasa kamu mengerti dengan posisi dia, kamu mengerti dengan keadaan dia, dan kamu menghargai dia, seperti itu. Itu yang dia inginkan. Ya. Bahkan rasa ingin dicintai. Iya, seperti itu. Kembali tadi itu semua. Dia tuh kayak ngarep banget kamu itu tetap stay.
Ya intinya seseorang ini yang saya lihat itu pingin benar-benar kamu tetap stay. Walaupun dia tahu, dia sudah tahu kalau kamu itu nggak mau yang kayak hubungan yang tanpa status, hubungan yang nggak jelas seperti itu. Dia tahu, dia sudah tahu hal itu. Oke, kita ganti kartunya. Seperti apa energi seseorang yang merasa ingin dipedulikan olehmu, ya. Sudah ada yang private reading. Seperti apa energi seseorang yang merasa ingin dipedulikan olehmu? Saya tuh nggak suka ya siapa yang private reading itu langsung karena kalian kan bukannya apa ya, kan kalian yang butuh gitu. Kalau ini apa maksudnya, jangan slow respon dong, orang kan antri gitu. Jadi kayak gini kan saya sempatkan waktu buat video kayak gini, jadi gimana itu? Nggak mungkin saya cek lagi kan, sementara slow respon dari sana. Tunggulah, sabarlah. Ya, seperti apa energi seseorang yang merasa ingin dipedulikan olehmu, ya. Seseorang ini terkoneksi sangat kuat dengan kamu ya, yang saya lihat. Dia juga punya jiwa keibuan atau kebapaan seperti itu ya. Kalian paham lah ya. Seseorang ini yang jiwa keibuan tahu ya, seperti kasih sayang, kelembutan, kesabaran, kepedulian, merawat, mendidik. Jadi dia ini tidak mudah melepaskan apapun yang sudah pernah jadi milik dia, seperti itu yang saya lihat. Dia akan ibaratnya orang yang paling bertahan kayak gitu. Ya, masalah keluarga. Seseorang ini memiliki masalah keluarga, bisa jadi kalau kamu keluarganya atau istrinya, dia punya masalah dengan kamu gitu. Kalau orang lain istrinya atau suaminya, ya dia punya masalah dengan suaminya atau istrinya, seperti itu. Atau di sini sebagian dari mereka yang saya lihat punya masalah juga dengan keluarga ibu dan bapak family, seperti itu ya. Oke. Orangnya cukup jujur sih, berarti dia ini kalau yang saya lihat lebih banyak dari mereka ini tidak menyembunyikan apa yang terjadi. Misalnya kalau dia punya istri, dia ngomong punya istri ke kamu. Kalau dia punya suami, dia ngomong punya suami ke kamu. Seperti itu ya. Kalau dia punya pacar, dia ngomong kalau dia ada hubungan dengan yang lain. Seperti itu. Cukup jujur juga yang saya lihat. Dan seseorang ini yang saya lihat ya punya jiwa-jiwa detektif juga ya. Yang saya lihat dia itu mudah mengetahui kebohongan seseorang. Misalnya kamu berbohong sama dia, dia itu langsung tahu. Misalnya kamu kayak cemberut gitu kan, atau gimana-gimana, dia langsung paham apa yang kamu, dia cukup peka juga ya. Bisa jadi juga dia itu, tapi dia kelihatan seperti misterius juga, padahal bukannya. Dia cuma tidak mau banyak drama aja sih yang saya lihat. Tapi misalnya dia salah pun dia akan kasih tahu gitu yang saya lihat. Kalau dia laki-laki dia maskulin ya. Kalau dia perempuan dia feminim juga yang saya lihat. Ya, dia suka juga transformasi atau perubahan yang baik. Itu yang saya lihat. Bukan buruk ya, perubahan yang baik itu yang saya lihat. Oke. Seperti apa energi seseorang yang merasa ingin diperdulikan olehmu? Ya, ada winter. Winter ini terjadi winter itu adalah musim dingin ya. Terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari. Bisa jadi ada momen spesial di antara kalian atau momen putus, momen jadian ya, seperti itu. Desember, Januari, Februari. Seperti ya. Dia ini juga orangnya yang saya lihat ya cukup bijaksana ya, yang saya lihat. Dia itu lebih mendengarkan suara hatinya. Misalnya dia nggak suka, dia akan tunjukkan dengan sikap. Kalau dia suka, dia akan tunjukkan juga dengan sikap, seperti itu. Dia kayak lebih mendengarkan suara hatinya daripada termasuk jiwa-jiwa bucin juga ini orang. Ya, daripada logika, dia lebih sering menggunakan hatinya, seperti itu. Ya, di sini ya yang tadi feminin ya, di sini maskulin juga ada yang saya lihat ya. Kayak prinsip dia
dia mempunyai prinsip laki-laki juga. Sebagian dari mereka yang saya lihat ada juga yang menggunakan logika ya, tindakan fokus ya, dan juga ada yang berjiwa leader yang saya lihat ya, berjiwa pemimpin, berjiwa leader, bos seperti itu. Tapi sedikit agak bosi juga ya, kayak suka mengatur maksud saya. Dan seseorang ini mempunyai gairah atau seks yang sangat kuat dengan kamu ya. Bisa jadi seseorang ini juga sedang healing atau dia mendukung kamu ketika kamu healing. Misalnya kamu punya masalah ya, dia selalu mendukung kamu, itu yang saya lihat ya. Cukup seseorang ini terlihat sangat misterius ya, kamu cukup bingung melihat situasi atau perasaan dia itu, kayak kamu nggak paham apa maksud dan tujuan dia gitu, karena dia kayak cukup misterius di mata kamu, itu yang saya lihat. Jadi kamu nggak tahu apakah dia benar-benar cinta, apa benar-benar sayang, atau hanya pura-pura saja seperti itu. Di sini juga yang saya lihat orangnya cukup emosional ya, mudah marah juga yang saya lihat. Tapi kalau misalnya dia itu kayak nangis, di sini pingin nangis juga, emosional intinya ya, perasa seperti itu. Ya di sini juga yang saya lihat dia itu kayak sebenarnya mencintai kamu itu tanpa syarat ya. Bisa kamu, bisa dia juga ya yang saya lihat, karena ini bisa vice versa. Humoris juga orangnya, cukup lawak ya, humoris. Jadi kamu itu sering dibuatnya tertawa seperti itu, sering buat lawak lah intinya. Di sini juga ada, bisa kamu atau dia ya, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius seperti itu ya. Atau hanya energinya saja seperti itu. Ada juga di sini semangat api, maksudnya elemen api, Aries, Leo, dan Sagittarius seperti itu ya. Ada spring juga di sini. Spring itu adalah musim semi ya, yang terjadi di bulan Maret, April, Mei. Bisa jadi ada momen spesial di antara kalian di bulan Maret, April, dan Mei seperti itu ya. Dia itu juga yang saya lihat memiliki alasan untuk memberi keamanan. Jadi bisa jadi menurut dia itu kamu itu cukup pantas, cukup layak untuk diperjuangkan. Kalau kamu cantik, menurut dia kamu cantik, kamu pintar, kamu ataupun kamu ganteng, kamu pintar, mandiri seperti itu. Menurut dia kamu layak untuk diperjuangkan. Ya orangnya juga yang saya lihat di sebagian dari mereka itu suka latihan atau ritual atau meditasi seperti itu ya, bermeditasi. Kayak mengontrol seperti itu, mengontrol emosi. Pokoknya orangnya cukup dewasa sih yang saya lihat ya. Sangat kuat juga ya, bisa jadi orang ini orang ini sering merawat diri, merawat tubuh, atau yoga atau nge-gym seperti itu ya. Tidak semua ya, ini menarik banyak energi. Pahami ketika saya membacakan ya. Orang ini juga selalu memberi support kepada kamu, dan dia selalu memberi kebebasan, peluang, atau izin seperti itu ya. Dia itu tidak mengekang kamu yang saya lihat. Dan sebagian dari mereka juga yang saya lihat, atau kamu bisa jadi punya saudara perempuan ya, atau anak perempuan seperti itu ya. 2 orang yang saya lihat ya. Oke, ini sudah saya shuffle tadi kartunya sebagian, makanya saya ambil. Sebagian dari mereka itu bukan sebagian dari mereka, maksud saya di sini kalian
ada terjadi summer juga di sini ya, musim panas. Musim panas itu terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus, seperti itu ya. Barangkali ada momen spesial di antara kalian pada bulan tersebut. Ini aku sudah sapel kartunya untuk mempersingkat video. Sorry. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini adalah saya merasa rusak sepertinya saya tidak bisa melakukan ini. Ya mungkin karena kamu sudah nggak peduli lagi, dia itu cukup merasa tegang, stres ya, dan merasa rusak. Sepertinya dia nggak bisa memperbaikinya lagi. Seperti ini ya, kayak tong yang hancur ini, sepertinya dia nggak bisa memperbaikinya. Ya, itu tadi karena terjadi momen ketegangan di antara kalian. Saya tidak pernah melupakan tentang Anda. Dia itu sebenarnya nggak bisa lupa sama kamu. Bahkan sedetik pun dia itu selalu ingat apapun yang dia lakukan, mau ngapain apa, ngerjain apapun, dia tetap akan mengingat kamu. Seperti itu ya. Saya tidak pernah melupakan tentang Anda. Kita berdua tahu saya bukan orang yang tepat untuk Anda. Dia sebenarnya sadar, ibaratnya kalau agak ini tempat kursi ke belakang juga nggak ada. Maksudnya sandarannya. Kita berdua tahu saya bukan orang yang tepat untuk Anda. Mungkin dia kadang sadar diri ya bahwasanya dia punya pasangan, tapi dia dan kamu tahu kalau dia itu bukan orang yang tepat untuk kamu, kayak gitu. Saya tidak bisa menangani kata-kata Anda sekarang. Nah, kalau kamu menuntut kejelasan atau komitmen atau apapun itu, dia tuh kayak nggak tahu harus ngapain. Dia kayak tutup kuping seperti ini. Dia itu nggak tahu harus, karena tadi kan energinya ada pihak lain seperti itu. Jadi dia itu kayak nggak tahu harus milih juga. Tapi dia tetap ingin memperjuangkan kamu, maksudnya mempertahankan kamu. Dia mau kamu tetap stay dalam hidup dia. Saya merasa kewalahan. Dia itu kayak misalnya kamu menuntut untuk komitmen atau apapun, dia itu kayak kewalahan dalam berpikir, harus memilih, harus ngapain, seperti itu ya. Dia itu cukup kelelahan. Dia sedang merenungi hal ini sih sebenarnya. Nah, kalau kamu lihat dia itu diam, karena di sini saya merasa lebih aman dalam diam. Kalau kamu melihat dia itu diam, bukan berarti dia itu nggak memikirkan kamu, bukan berarti dia itu nggak punya perasaan sama kamu, kayak gitu. Dia itu punya perasaan, bahkan dia ingin kamu pedulikan, jangan kamu cuekin, kayak gitu. Anda selalu dalam mimpi saya. Nah, dia itu sering memimpikan kamu juga, yang saya lihat di sini ya. Dia itu jangankan di dalam nyatanya, dalam mimpi juga dia itu sering memimpikan kamu. Saya sedang bekerja pada diri saya sendiri. Jadi kalau kamu lihat dia diam, bukan berarti dia tidak mengingat kamu. Seperti itu, dia mengingat kamu, tetap memikirkan kamu. Hanya saja kadang dia memilih diam dan bekerja. Itu saja yang dia lakukan saat ini. Tapi di sini yang saya lihat, saya berharap saya bisa berbagi kabar baik saya dengan Anda. Dia tetap berharap kamu stay. Dia tetap nggak mau kamu move on. Dia tetap ingin selalu bisa memberikan kabar seperti itu, atau teks, atau message, atau pesan-pesan teleponan. Pokoknya apapun yang terjadi, dia ingin kamu selalu mengabari dia. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Seperti apa energi seseorang? The Ring, ya, bisa jadi seseorang ini sudah menikah, ya. Bisa jadi suami orang, istri orang, tapi dia nggak rela pisah sama kamu. Dia mau kamu tetap stay. Itu ya tergantung kamu ya, tergantung kalian. Apakah menurut kalian baik menjalani hubungan dengan orang seperti ini atau tidak? Seperti itu ya. Semua itu kita yang jalanin kok, bukan orang lain ya. Jadi saya nggak mau ngejudge siapapun ya. Bisa jadi seseorang ini sudah berkomitmen, atau sudah punya pacar, atau sudah menikah, sudah punya janji dengan yang lain ya, atau dengan kamu juga seperti itu. Bisa jadi dia sudah punya janji atau kontrak kerja atau kontrak. Bisa jadi kan zaman sekarang kan banyak yang terjadi pernikahan seperti pernikahan kontrak seperti itu, banyak. Siapa bilang tidak ya. Dan diantara kalian juga yang saya lihat itu
ada proposal atau surat menyurat yang ditandatanganin seperti itu, tentang surat buku sesuatu ya, ada tentang tanda tangan surat menyurat, itu yang saya lihat. Oke. Ya, energi seseorang ini berjiwa pemimpin, sama seperti tadi, relate ya. Dia cukup berpengaruh juga yang saya lihat. Bisa jadi dia seorang bos juga. Kalau misalnya dia tidak memiliki bisnis sendiri atau bos besar, kalau dia bekerja di suatu perusahaan, dia itu sudah mempunyai kedudukan yang tinggi ya. Atau dia di sini juga sebagian dari mereka yang saya lihat dia sudah menjadi seorang ayah atau ibu seperti itu. Ya, kalau dia ini cukup penting yang saya lihat ya, karena dia berpengaruh. Di sini orang yang sangat berpengaruh, cukup penting. Kalau misalnya orang punya masalah, nyari solusi ke dia itu, dia langsung, bahkan dalam keadaan mendesak juga dia langsung bisa ini loh, bisa langsung menemukan solusinya seperti itu. Ibaratnya dia itu kayak kunci dari semua masalah itu bisa diselesaikan olehnya. Panas sekali. Seperti itu ya. Dia pinter memecahkan masalah, itu intinya. Dan seseorang ini yang saya lihat banyak melakukan pembelajaran melalui buku ya, atau pengetahuan melalui buku ya. Banyak rahasia, intinya dia tuh kayak ahli dalam bidang, bisa jadi politik juga atau pengetahuan ya. Dia pinter menguak rahasia. Pengetahuan itu sangat tinggi juga yang saya lihat ya. Rasa penasaran, pengetahuan, kayak jiwa-jiwa detektif tadi juga orangnya. Terus ini selalu melakukan pertemuan atau networking seperti itu, atau di pesta publik seperti itu. Karena dia tadi cukup berpengaruh ya. The Fish, ya orangnya sangat hoki ya. Ada uang di sini, bisa jadi orang kaya juga ya, karena hidupnya itu penuh dengan keberuntungan ya. Orangnya juga suka berinvestasi ya yang saya lihat ya. Seseorang ini intinya selalu hoki atau beruntung dalam banyak hal, itu yang saya lihat. Sebagian dari mereka juga ada yang suka makan ikan atau pelihara ikan yang berhubungan dengan ikan, laut, connect with nature ya, seperti itu. Connect with nature. Ya, tentang laut. Bisa jadi dia suka main ke laut seperti itu ya. Mandi laut atau main surfing, seperti itu yang berhubungan dengan laut. Dan juga ikan ya. Rumah. Denny cukup sering berada di rumah. Kalau keluar ada kegiatan atau pekerjaan, seperti itu. Bukan seolah-olah kayak keluar itu hanya untuk yang gak penting-penting kayak gitu, enggak ya yang saya lihat. Dia tuh family man atau pokoknya pecinta keluarga lah, seperti itu yang saya lihat ya. Dia merasa aman, nyaman di rumah ya. Dan seseorang ini terkadang ngerasa kebingungan juga ya. Suka bingung sendiri dengan perasaan dia, seperti itu maksudnya, terhadap pilihan. Suka dia kayak memiliki ketidakpastian ya. Misalnya dia itu mau memutuskan sesuatu itu, kalau untuk nolong orang dia bisa, untuk diri sendiri dia suka kebingungan harus seperti apa. Ya, bisa jadi kayak tadi ya, dia kebingungan mau pilih kamu atau pilih seseorang. Dia bingung. Apalagi kan orangnya tipe yang tidak mudah melepaskan atau melepaskan hubungan seperti itu. Ibaratnya dia akan merawat apa yang pernah dia miliki seperti itu. Oke. Di sini ada juga yang berjiwa melankolis gitu ya. Puitis, idealis, perfeksionis, analitik, teratur, tekun, terencana, detail, disiplin, dan orangnya juga cukup rela berkorban ya. Kalau physical touch ya, seseorang ini juga kalau bersama kamu itu mungkin suka membelai rambut kamu atau memegang tangan kamu seperti itu ya, karena dia
ngerasa suka aja kayak gitu, bisa jadi membelai rambut kamu kayak gini kalau lagi ngobrol kayak gitu. Dan ya intinya seseorang ini kayak suka membelai rambut, atau kalau misalnya bicara itu harus pegang tangan kayak gitu, suka pokoknya physical touch ya, seperti itu. Dan seseorang ini cukup tenang, yang terlihat ya, diplomatis, teratur, setia, rendah hati juga, mudah bergaul ya. Kalau misalnya ada masalah, dia tuh lebih memilih untuk menghindari konflik, seperti itu ya. Cukup pendiam juga dan sabar. Tapi orangnya tegas, berkemauan keras. Nggak semua ya. Ada yang tegas, berkemauan keras, bertindak cepat, memiliki visi atau tujuan, seperti itu ya. Independent woman juga bisa jadi kalau dia perempuan ya. Orangnya mandiri ya. Senang memimpin, itu intinya. Logis juga, visioner, serius, aktif, seperti itu. Orang yang sangat aktif, dinamis juga. Orangnya sangat cerdas ya, romantis juga. Itu tadi makanya dia kayak physical touch gitu ya, cukup romantis orangnya. Rajin juga belajar dalam hal apapun itu. Dan dia sangat sensitif ya. Kalau dia punya masalah, yang saya lihat dia cukup tertutup ya, sehingga terlihat seperti misterius orangnya. Tapi orangnya juga bersemangat ya. Hanya saja dia tidak pandai kadang dia nggak pandai untuk mengekspresikan diri atau perasaannya, seperti itu. Misalnya dia kayak ada perang batin, dia itu nggak pinter untuk mengekspresikannya, seperti itu. Terus sebagian dari mereka ada yang introvert ya, lebih suka menyendiri, lebih produktif di tempat sepi intinya ya. Senang bekerja sendiri, sering dibilang kayak pendiam. Ya, padahal dia itu kayak introspektif gitu. Rasa ingin tahunya juga tinggi yang saya lihat. Ambisius, komunikator juga ya, realistis, cuman sedikit agak pemalu. Ya, orangnya suka quality time atau me time, seperti itu. Suka meluangkan waktu sendirian ya. Seperti untuk hobi dia atau melakukan hal yang dia sukai, seperti itu. Bisa jadi seperti dia suka meditasi ya, relaxing, seperti itu, going out alone ya, pergi jalan sendirian, seperti itu. Oke, kita lanjutkan inisial nama ya. Barangkali ini ada nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara ya. Sudah saya sapel biar singkat. Di sini ada W. Oh, bukan. Mana kartunya? Ini dia W. Oke. Kalau dia bisa bicara ya, yang ini aja dulu. Kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan kepada kamu? Dia bilang, kamu jangan terlalu mengontrolku, aku punya privacy sendiri. Nah itu dia suka going out alone, dia suka jalan sendiri, seperti itu. Dan kalau dia bisa bicara, dia akan katakan ini, cinta tetaplah cinta, sekalipun ada kesalahan pasti bisa memaafkan gitu. Terus, jujur padaku apa yang kau rasakan. Kalau dia bisa bicara, dia akan ngungkapin ini. Terus, aku memikirkanmu, kau selalu di hatiku walau kita berjauhan. Seperti itu ya. Apakah kamu juga mencintaiku? Nah, dia nanya ini. Kalau misalnya dia bisa bicara ke kamu, dia akan ngungkapin ini. Tapi kadang, berat banget itu di lehernya ya. Aku harus mempertimbangkannya. Nah, barangkali kamu meminta sesuatu atau kejelasan atau apapun itu, dia ingin mempertimbangkannya, seperti itu. Aku ingin kita satu tujuan ya, itu yang dia bilang. Terus di sini juga finansial atau materi jadi salah satu masalah dalam hubungan kita. Bisa jadi dia sedang berpikir kalau dia melanjutkan hubungan dengan kamu, apakah dia mampu dalam hal finansial, seperti itu ya. Terus di sini juga sebagian dari mereka ada yang bilang, aku tidak akan memberitahumu siapa aku dan bagaimana diriku sebenarnya. Maksudnya kalau ada unek-unek dalam hatinya, dia tidak akan memberitahunya, seperti itu ya. Percakapan dari hati ke hati. Dia ingin sih sebenarnya ngomong seperti itu, tapi kalau untuk privasi dia nggak bakal ngasih tahu, itu yang saya lihat.
Terus di sini kamu tahu penyebabnya, tak perlu bertanya mengapa, tapi tanyalah dirimu mengapa semua ini bisa terjadi, ya, seperti itu. Banyak hal yang aku pikirkan. Nah, aku suka kamu tapi aku tak mampu melepasnya dari hidupku. Nah, itu tadi, ya. Jadi dia suka sama kamu tapi dia tidak mampu melepasnya dari hidupnya. Dia tidak mampu melepas pihak lain dari hidupnya, seperti itu ya. Oke. Aku butuh support darimu. Nah, itu kata-kata yang ingin dia ucapkan kalau dia bisa mengucapkannya seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi di sini inisial ya, bisa jadi inisial nama. Ini kota, nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, seperti itu ya. Ada W, ada Y, ada N, ada R, ada L, ada C, ada J, ada F Fanta ya. Ada B, ada H, ada A, ada S, ada M. Oke. Kita lanjut ke zodiak ya. Zodiak yang berkaitan dengan seseorang yang merasa ingin diperdulikan olehmu ya. Ada Taurus, ada Leo, ada Scorpio, ada Pisces, ada Capricorn, ada Sagittarius. Oke. Di sini ada apa ini? Di sini ada apa ini? Oke. Wetonnya, barangkali weton lahir kamu, weton lahir dia, seperti itu ya. Di sini ada Selasa Legi, Minggu Wage, Kamis Legi, Selasa Pon, Minggu Pon, Sabtu Wage, Rabu Legi, Selasa Wage, Jumat Pon, Sabtu Legi, Jumat Wage, Sabtu Kliwon, Kamis Kliwon, Senin Pahing, Senin Kliwon. Oke. Bulan ya. Barangkali bulan lahir kamu, bulan lahir dia, seperti itu. Atau bulan putus, bulan jadian, seperti itu. Kayak ada kutu. Di sini ada bulan Mei, ada Januari, ada Juni, ada September, ada Oktober, ada Februari. Oke. Kita ambil sio dulu ya, sio. Di sini ada sio, barangkali sio kamu, sio dia. Sio kuda, sio macan, sio tikus, sio kerbau, sio babi, sio monyet. Oke. Angka, barangkali angka lahir kamu, angka lahir dia, tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, nomor handphone, nomor rumah, plat kendaraan, seperti itu ya. Ada angka 29, ada angka 15, ada angka 6, ada angka 28, ada angka 25, ada angka 9, ada angka 2, ada angka 21, ada angka 16, ada angka 13, ada angka 26. Oke. Sudah ya? Udah nggak ada lagi, udah keluar semua belum nih? Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kalau jangan lupa ya, kalau yang mau konsultasi private reading, hubungi 08 1364498128 ya.
Dan kalian kalau sudah dapat memanggil energi pasangannya, jangan lupa bilang makasih dong ya. Seperti ini sudah ada beberapa orang yang sudah kembali tapi nggak apa-apa. Oke, thanks for watching. See you next